Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani amma ba'du. Para ikhwan dan akhwat santri Ma'had Ya Abadi yang berbahagia rahimakumullah, wa azani Allahu wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, pagi hari ini kita kembali dipertemukan untuk melanjutkan kajian yang berkaitan dengan masalah akidah. Cuman ini terlambat ya. Kalau bisa nanti di waktu yang akan datang lebih tepat lagi. Ya, kemarin kelengkapan mengenai bentuk ataupun konkret daripada beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu mengimani tentang wujud Allah, ya dalil-dalil yang lain bisa antum kemudian lihat kembali setelah kita memberikan di bagian awal sebagian dalilnya dan juga alasan-alasannya. Yang kedua, di antara bentuk keimanan kita kepada Allah Jalla wa'ala adalah beriman dengan rububiyatullah, ya beriman dengan rububiyatullah. Maknanya adalah bi annahu wahdahu ar-rabbu la syarika lahu wa la mu'inah. Dia Rabb semata, Rabb yang tidak ada sekutu baginya dan tidak ada penolong baginya. Apa itu makna Rabb? Ya, Rabb adalah man lahul khalqu wal mulku wal amru fala khaliqa illallah wala malika illahu wala amra illallahu. Rabb maknanya adalah sesuatu yang miliknya lah penciptaan dan miliknya lah segala kerajaan dan segala apa yang ada, dan miliknya pula lah segala urusan. Maka tidak ada pencipta, di sini maknanya adalah pencipta yang hakiki, yang mengadakan dari sesuatu yang tidak ada. Adapun kalau manusia mengatakan saya bisa mencipta ini dan bisa mencipta itu semuanya sudah ada bahan dasarnya minimal. Ya, jadi mereka mengubah dari satu bentuk kepada bentuk yang lain. Dari besi menjadi motor, menjadi mobil, menjadi cangkul dan seterusnya. Dan mereka mengatakan saya bisa menciptakan ini dan itu. Namun yang dimaksud di sini adalah pencipta yang sempurna. Termasuk di antaranya adalah menciptakan dari sesuatu yang semula tidak ada. Tidak ada malik, tidak ada pemilik, tidak ada raja yang sempurna, yang menguasai secara sempurna kecuali Dia. Dan tiada pula yang memiliki kekuasaan untuk mengatur seluruh urusan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ala lahul khalqu wal amru. Tidakkah ya hanya milik Allah Subhanahu wa taala ya penciptaan dan pengurusan. Dzalikumullahu rabbukum lahul mulku walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Dan itulah Allah Subhanahu wa taala Rabb kalian, yang miliknya lah segala kerajaan, kekuasaan. Dan adapun apa yang kalian seru selain Allah Subhanahu wa taala, mereka tidaklah memiliki kekuasaan kecuali hanya seperti kulit ari. Ya, jadi kalau kita melihat pada kulit yang ada pada kita sebelum
eh, sampai pada kulit yang sesungguhnya di bagian paling luar itu ada kulit ari. Atau kalau kemudian antum itu makan salak, ya, setelah mengupas kulit yang terluar sebelum sampai pada buah salak yang mau dimakan, maka juga ada kulit yang sangat tipis yaitu kulit ari. Nah, kekuasaan yang dimiliki oleh manusia itu ibaratnya semacam itu, ataupun bahkan kekuasaan yang dimiliki oleh seluruh makhluknya itu ya hanya seperti itu kalau dibandingkan dengan kekuasaan yang sesungguhnya yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya eh, kalau ditanya mengenai apa yang terbersit bahkan tertancap kuat di dalam hati setiap makhluk, dan mereka ditanya tentang siapakah yang telah menciptakan alam semesta dan seluruh apa yang ada ini, ya, hati kecilnya semuanya akan mengatakan adalah Rabb Allah Subhanahu wa taala. Ya. Termasuk ketika Fir'aun berkata kepada para kaumnya, wa ana rabbukumul a'la, aku adalah Rabb kalian yang paling tinggi. Hatinya tidak yakin kalau dirinya adalah Rabb. Ya. Buktinya dirinya sendiri ketika butuh untuk mengalahkan Musa, itu harus mengundang tukang sihir dari seluruh pelosok negeri Mesir, dan bahkan yang bisa terjangkau oleh pengumuman, ya, agar mereka berkumpul untuk mengalahkan Musa. Ini bukti sebetulnya hati kecilnya sendiri tidak meyakini kalau dirinya adalah Tuhan. Di dalam ayat yang lain beliau mengatakan, ya ayyuhal mala'u ma'alimtu lakum min ilahin ghairi, wahai sekalian banyak orang, aku sesungguhnya tidaklah melihat adanya Tuhan selain diriku untuk kalian. Ya, akulah satu-satunya Tuhan untuk kalian. Ini apa yang terlontar dari lisan beliau sebetulnya bertolak belakang dengan apa yang terbersit di dalam hatinya. Di dalam surat An-Naml ayat ke-14 Allah menjelaskan tentang kondisi batin orang-orang yang menolak kebenaran, orang-orang yang menolak diantaranya adalah rububiyatullah dan menolak tauhid yang lain, uluhiyah dan juga asma wa sifat. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulma wa uluwa. Mereka menolak, mengingkari apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Ya, konteksnya ketika ini berkaitan dengan masalah Fir'aun, Haman atau Qarun, mereka menolak, mengingkari apa yang dibawa oleh Musa kepada mereka. Itu sebenarnya hanya zulman wa uluwa, karena bentuk kezaliman dan kesombongan mereka. Wastaiqanatha anfusuhum, adapun jiwa-jiwa mereka sebetulnya yakin bahwa apa yang dibawa oleh Musa itu adalah sebuah kebenaran. Ya, apa yang dibawa oleh Musa itu adalah sebuah kebenaran. Dan kalau kita generalisir, apa yang dibawa oleh seluruh para rasul itu adalah sebuah kebenaran. Maka adanya orang-orang yang menentang, adanya orang-orang yang mengingkari, sesungguhnya mereka hanya dilandasi karena kesombongannya, dilandasi karena kekerasan hatinya, dilandasi karena tidak ingin dirinya direndahkan, apalagi seperti Fir'aun yang sudah mengaku sebagai Tuhan. Contoh yang lain di dalam surat Al-Isra ayat ke-102, ya, Musa berkata kepada Fir'aun, laqad alimta ma anzala haula'i, sungguh Anda wahai Fir'aun telah tahu apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Itu semuanya ya berupa uh, siapa yang menurunkan itu semuanya, itu berupa mukjizat Nabi Musa saja, mukjizatnya ada banyak. Ada berupa tongkat,
yang ketika beliau sudah dikepung oleh tukang sihirnya Fir'aun, kemudian tukang sihirnya Fir'aun mereka melempar tali-tali yang kemudian mereka membuat orang-orang itu menghayal, ya, yuhayyalu ilaihim, seakan-akan tali itu hidup, padahal tidak hidup. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Musa agar melemparkan tongkatnya. Ya, agar melemparkan tongkatnya dan kemudian tongkatnya ini betul-betul hidup menjadi seekor ular dan kemudian memakan seluruh tali yang ada. Dan Musa sendiri ketika itu takut. Dia takut ketika melemparkan tongkatnya menjadi ular. Dia takut dan lari, terbirit-birit. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, wahai Musa, kembalilah. Dan ini tidak mengapa bagimu. Ini pertama. Yang kedua, bahwa ketika tangan Musa alaihissalam dimasukkan ke dalam sakunya, itu akan keluar cahaya putih. Ini tanda mukjizat beliau yang kedua. Yang ketiga, bahwa ketika beliau dalam keadaan ketakutan luar biasa itu diperintahkan untuk ngempit tangannya, maka dia akan tenang. Nah, ini semuanya diingkari oleh Fir'aun, oleh Haman, oleh Qarun. Kenapa? Karena mereka sombong. Mereka sombong, apalagi Fir'aun sangat sombong terhadap Musa, karena dia sejak kecilnya yang ngopeni, yang merawat itu adalah dirinya dan istrinya gitu ya. Ya, artinya keluarganya lah yang merawat Musa. Ini bisa antum baca di dalam surat Al-Qasas ya. Mulai dari awal sampai hampir 70-an sekian ayat itu menjelaskan tentang Musa. Yang di surat Al-Qasas. Mulai daripada Allah menginformasikan kepada Rasulullah Muhammad SAW tentang kebiadaban Fir'aun dari awal-awal ayatnya, kemudian tentang kekafiran beliau, kemudian Haman, dan menceritakan tentang perintah Allah kepada ibunya Musa agar menyusui Musa, namun takut ya karena anak laki kan kita itu orang laki-laki kan dibunuh. Yuqattilu abna'akum wa yastahyu nisa'akum. Mereka membunuh anak-anak laki-laki dan membiarkan hidup anak-anak perempuan. Nah, ibunya Musa ketika melihat anaknya laki-laki tentu takut. Namun Allah memerintahkan agar tetap disusui. Dan setelah disusui karena dia takut diperintahkan untuk membuang di al-yammi, itu di sungai. Dihanyutkan di sungai. Nah, ternyata yang memungut siapa? Yang memungut adalah keluarganya Fir'aun. Dipelihara di sana dan istrinya Fir'aun pun berpesan agar dia dipelihara atau bahkan kalau perlu kita ambil sebagai anak untuk kita. Tidak sadar kalau ternyata di kelak kemudian hari dialah yang akan menjadi musuh dan bahkan menjadi sebab matinya Fir'aun. Ya. Laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ard. Wahai Fir'aun, Anda tahu sebetulnya bahwa yang telah menurunkan ini semuanya, mukjizat ini semuanya, itu adalah Rabb-nya langit, Rabb-nya bumi. Wa inni la'adhunuka ya Fir'aun masbura. Dan aku yakin, wahai Fir'aun, bahasanya Anda pasti akan binasa. Ya, dia bisa mengatakan bahasanya Fir'aun akan binasa itu tentu karena wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga tongkat ini bisa multifungsi. Ketika Nabi Musa alaihissalam dan para Hawariyunnya, para sahabatnya sudah terpojok, di depan ada laut, di belakang Fir'aun dan bala tentaranya, dia sudah bisanya pasrah kepada Allah, dan kemudian Allah mengatakan wa alqi asaka, agar memukulkan tongkatnya ke lautan, dan dengan izin Allah maka kemudian lautan itu pun terbelah. Jadi kisah Nabi Musa di dalam Al-Quran itu adalah paling panjang dan paling banyak. Saya sudah mencoba untuk menghitung itu penyebutan nama ataupun kisah Nabi Musa di dalam Al-Quran itu lebih dari
30 surat. Ada lebih di 30 surat. Dari mulai yang hanya ada satu ayat ataupun dua ayat di dalam satu surat sampai dengan ada yang 70-an lebih ayat dalam satu surat. Jadi lebih banyak ceritanya ketimbang cerita Rasulullah Muhammad SAW ataupun cerita nabi-nabi yang lain. Ya karena memang banyak sekali faedah yang bisa dipetik dari perjalanan Nabi Musa alaihissalam yang penuh dengan tantangan. Ya mulai dari kecilnya, mulai dari bayinya, kemudian tumbuh dewasa, kemudian dia setelah dewasa dia mau meninggalkan kota Mesir gitu. Di jalan ketemu dengan dua orang yang sedang bertikai, satu Bani Israel, satu bukan Bani Israel ya, Musa yang merupakan keturunan Bani Israel, ketika dimintai pertolongan oleh sesama Bani Israel tentu mau. Nah, tapi ternyata begitu dia menolong sekali pukulan langsung mati yang dipukul itu. Dia takut juga akhirnya. Wah, ini perbuatan syaitan ini seperti ini. Sampai kemudian dia pergi ke Madian, ketemulah dengan dua akhwat. Ya kalau sekarang apa ada mau, antum mau diminta nikah disuruh maharnya kerja dulu 8 tahun. Cari yang lain lah gitu ya mungkin. Itulah Musa dan akhirnya dia pun nanti di akhir cerita kembali ke Mesir kembali. Dan ayat-ayat yang lain yang menunjukkan bahasanya siapapun manusia itu dalam keadaan yang sangat terpojok itu nanti mereka akan yang berbicara adalah hati kecilnya. Begitu banyak ayat di dalam ayat Al-Quran di dalam surat Luqman misalnya menggambarkan dalam situasi yang sangat darurat hati kecilnya yang berbicara, maka mereka pun berdoa meminta kepada Sang Khalik ya agar diselamatkan. Namun falamma najjahum ilal barri wahum musyrikun. Ketika kami selamatkan sampai ke daratan, mereka kemudian musyrik lagi. Ada yang kemudian ya diselamatkan, ada yang tetap mau beribadah kepada Allah, namun sebagiannya melakukan kesyirikan lagi. Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun sayaquluna lillah. Katakanlah kepada mereka yaitu orang-orang kafir, orang-orang musyrik, milik siapakah bumi dan apa yang ada di dalamnya? Jika kalian tahu, maka jawaban mereka mengatakan sayaquluna lillah. Itu semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim sayaquluna lillah. Katakanlah kepada mereka ataupun tanyakanlah kepada mereka siapakah Rabb langit yang 7 dan Rabbnya arsy yang agung. Mereka menjawab Allah dan seterusnya. Begitu banyak ayat-ayat yang semisal ini yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, termasuk juga ada di dalam surat Luqman. Dan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala adalah zat pencipta seluruh alam semesta, dan bahkan sebelum menciptakan alam semesta berupa langit dan bumi, ini Allah sudah membuat catatannya dahulu, sudah membuat takdir-takdirnya. Sebagaimana antum ketika memiliki satu spek ilmu tertentu, ya sebelum menciptakan sudah memiliki perencanaannya kan itu. Ini Allah sudah. Jadi sebagaimana di dalam hadis riwayat Imam Muslim, kataballahu maqadiral khalaik min qabli ayyahluqas samawati wal ard bi 50 alfa sanatin. Allah Subhanahu wa taala sudah mentakdirkan. Kataba maqadiral khalaik, mencatat takdir-takdir makhluknya 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Padahal kalau sekarang ini ada di dunia ini baru tercatat yang Maseinya berapa, yang sebelum Maseinya berapa, itu kayaknya udah begitu lama. Ini Allah 50.000 tahun, tidak tanggung-tanggung 50.000 tahun sebelum mencipta langit dan bumi sudah mencatat segala sesuatu yang akan terjadi pada makhluknya.
Termasuk duduknya kita sekarang di tempat ini sudah dicatat 50.000 tahun sebelum Allah mencipta langit dan bumi. Dan kita tidak tahu sebetulnya alam ini ada sudah berapa tahun, berapa ribu tahun, berapa puluh ribu tahun. Meskipun kalau para ilmuwan barat itu mengatakan ya ini sudah berjuta-juta tahun, kita tidak tahu apakah itu bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Namun kalau informasi dari Rasulullah jelas kita harus yakin 50.000 tahun sebelum Allah mencipta langit dan bumi sudah menetapkan, membuat takdirnya, ketetapan-ketetapan untuk makhluk seluruhnya sudah Allah tetapkan. Sampai pun daunnya, daun-daun yang jatuh itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang maha mencipta semacam itu, dialah tentu zat yang paling berkuasa, yang paling berhak untuk menguasai, untuk mengurus, ya untuk mengatur apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan tersebut. Maka wa amrullahi subhanahu syamilun lil amril kauni wa syar'i. Segala urusan yang ada baik yang berkaitan dengan masalah keduniaan, segala apa yang ada di sekeliling kita, ataupun juga yang berkaitan dengan masalah syariat, tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling berhak untuk mengurusnya. Maka barang siapa kemudian yang mengakui adanya Ar-Rabb, ya, adanya Rabb selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana seseorang yang mengingkari bahasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat musyarri yang membuat syariat, maka dia berarti juga telah melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, wujud daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini harus dihafal ya. Pertama, meyakini tentang keberadaan Allah. Yang kedua, meyakini tentang rububiyatullah. Yang ketiga, meyakini tentang uluhiyatullah, ya, uluhiyatullah. Yaitu bi'annahu wahdahu al-ilahul haqqu la syarika lahu. Bahwasanya dia adalah ilah, yaitu sesembahan, ya. Al-ilah maknanya adalah al-ma'luh. Ya, al-ilah maknanya adalah al-ma'luh ay al-ma'bud, yaitu sesuatu yang disembah. Mengakui bahasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ilah yang hak. Ya, ilah yang hak. Kenapa perlu ditambah dengan al-haq? Karena di sana ada ilah-ilah yang batil. Ya, ada ilah yang batil. Dan oleh karenanya sangat kita tekankan agar tatkala menerjemahkan la ilaha illallah, dan ini bukan hanya di Indonesia ya, kalau kita semisal melihat ada orang-orang di negara barat ya, di Inggris ataupun di Jerman, Amerika yang mengislamkan orang yang baru masuk Islam tuh ya banyak memaknainya hanya tiada Tuhan selain Allah. Dan ini tentu adalah makna yang tidak tepat. Makna yang tidak tepat. Baik dilihat dari sudut pandang realitanya ataupun dilihat dari sudut pandang ilmu nahwu, maka tidak tepat. Nah, termasuk di dalam keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah beriman bahasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ilah, adalah sesembahan, satu-satunya sesembahan yang hak. Ya, satu-satunya sesembahan yang hak. Artinya kalau di sana ada sesembahan yang lain, berarti sesembahan itu adalah sesembahan yang batil. Dan ini bukan hanya retorika, namun itulah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illahu ar-rahmanur rahim. Dan
ilah kalian adalah ilah yang satu, maknanya adalah ilah yang hak. Tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, itu zat yang Maha Rahman dan Maha Ar-Rahim. Dan banyak ayat-ayat yang semakna. Adapun bukti bahwasanya Allah adalah sesembahan yang hak, adapun yang selainnya adalah sesembahan yang batil, dan ini saya katakan tadi bukan hanya retorika, namun ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil contoh di dalam surat Al-Hajj. Dzalika bi anna Allah huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil. Wa anna Allah huwal aliyyul kabir. Hal itu ya karena Allah Subhanahu wa taala adalah yang hak, dan adapun sesuatu yang diseru selain Allah Subhanahu wa taala maka dia adalah sesembahan yang batil. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi lagi Maha agung. Ini terdapat di dalam surat Al-Hajj. Dan ada yang semakna yang terdapat di dalam surat Luqman. Yaitu terdapat di dalam ayat yang ke-30. Dzalika bi anna Allah wal haq wa anna ma yad'una min dunihil batil wa anna Allah wal aliyyul kabir. Bedanya di dalam surat Al-Hajj itu ada dhamir huwa, ya. Dzalika bi anna Allah wal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwa. Adapun yang di Luqman tidak ada dhamir huwa, namun maknanya sama. Maknanya sama. Nah, maka sesembahan-sesembahan yang ada selain Allah Subhanahu wa taala, semacam orang Nasrani mengaku sesembahannya ada 3, orang Yahudi mengaku sesembahannya ada 2. Kemudian yang agama lain lagi mengatakan Tuhannya sekian-sekian. Itu tidak dipungkiri itu adalah Tuhan. Itu adalah sesembahan. Namun sesembahan yang batil. Ya, bukan sesembahan yang hak. Maka ini perlunya memaknai la ilaha illallah adalah tiada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan berkaitan dengan masalah uluhiyah inilah, ya, berkaitan dengan masalah uluhiyah inilah seluruh para rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus ke muka bumi yaitu untuk mendakwahkannya. Ya, untuk mendakwahkannya. Kenapa yang untuk masalah tentang rububiyah Allah, memang ada orang-orang yang mengingkari itu karena semata-mata kesombongan mereka, namun hati kecilnya mereka semuanya mengakui. Itu secara lahiriah orang-orang kafir pun banyak yang mengakui memang yang menciptakan ini adalah Allah, mengakui. Adapun yang kemudian masalah uluhiyah, ini banyak orang-orang yang mereka mengakui
bahasanya Allah adalah Rabb alam semesta, namun tidak mau kemudian eh, menyembah Allah Subhanahu wa taala, yang disembah justru yang selainnya. Padahal kata para ulama ketika membahas masalah akidah, justru seharusnya pengetahuan seseorang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah memiliki sifat rububiyah, yang mencipta, yang mengatur, yang memberikan rezeki, menghidupkan, mematikan, membalas, itu harusnya menjadi sebab yang terbesar sehingga seseorang itu dia menyembah hanya kepada Allah. Namun prakteknya tidak demikian. Banyak orang-orang yang mereka mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb, namun kenyataannya mereka tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam banyak ayat yang menjelaskan ketika engkau Muhammad bertanya kepada mereka man rabbus samawati dan seterusnya dan yang ayat yang semacam itu, mereka menjawab la yaqulunallah. Di akhir ayat maka banyak yang ditutup dengan kul afala tattaqun, kul afala tadakkarun, kul afala ta'qilun. Kenapa? Karena mereka mengakui tentang rububiyatullah namun tidak mau menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa otak kalian tidak dipakai? Kenapa kalian ingkar dan seterusnya? Ya harusnya pengetahuan seseorang yang eh, mengetahui bahasanya Allah adalah Rabb, harusnya itulah yang akan menjadi faktor terbesar dia menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada poin yang tadi kita sampaikan, seluruh para rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus ke muka bumi memiliki misi yang sama. Ya, mereka memiliki misi yang sama yaitu tentang masalah akidah. Adapun syariat boleh jadi berbeda antara satu dengan yang lainnya. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus kepada satu umat itu seorang rasul, dan setiap rasul yang sampai kepada umatnya tadi pasti akan menyerukan u'budullah, sembahlah oleh kalian semuanya Allah, wajtanibut taghut, dan jauhilah oleh kalian taghut. Ataupun dengan kata yang lain, u'budullah malakum min ilahin ghairuh. Sembahlah oleh kalian semuanya Allah, yang sesungguhnya tidak ada sesembahan yang berhak disembah oleh kalian kecuali Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sama. Ya, adapun syariat maka ada yang berbeda, ada yang sama. Syariatnya Nabi Adam alaihissalam dulu boleh seseorang menghormat orang lain dengan cara apa? Bersujud. Di masa Rasulullah tidak diperbolehkan, bahkan diharamkan. Di masa dahulu, di masa Nabi Adam, seseorang boleh menikah dengan saudaranya sendiri sampai sekian masa. Maka di masa Rasulullah tidak boleh. Bahkan bukan hanya dengan saudaranya. Di masa Rasulullah seseorang tidak boleh mengumpulkan dua perempuan yang masih memiliki hubungan kekerabatan. Kakak adik tidak boleh dinikahi dua-duanya. Seseorang dengan bibinya, dengan budenya, tidak boleh kemudian kedua-duanya peristri oleh seseorang. Apalagi anak dan ibunya, karena ibunya janda, ya tidak boleh. Itu dalam agama yang dibawa Rasulullah, masalah syariat sudah berbeda dengan syariat yang dibawa oleh nabi-nabi yang terdahulu. Namun dalam masalah yang satu, masalah akidah, maka semuanya sama. Yaitu agar mereka memerintahkan kepada umatnya untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka kemudian menjauhi tauhid. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kebatilan orang-orang
musyrik yang mereka mengambil sesembahan ya selain Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka menyembah ya Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, atau mereka menduakan menyembah Allah namun juga menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, annahu laisa fi hadhil alihah allati ittakhaduha sya'un min khasaisil uluhiyah. Bahwasanya mereka para sesembahan-sesembahan yang mereka ambil, yang mereka jadikan sebagai Tuhan-Tuhan, itu tidaklah memiliki sesuatu pun kekhususan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada memiliki kekhususan dalam masalah uluhiyah. Kenapa? Karena mereka adalah makhluk. Yang namanya makhluk tidaklah bisa mencipta. Ya, yang namanya makhluk tidaklah bisa mendatangkan kemanfaatan dan tidak bisa mencegah kemadharatan untuk para penyembahnya. Ya, meskipun mereka dijadikan oleh penyembahnya menjadi Tuhan, namun hakikatnya mereka tetap adalah makhluk. Ketika ada kemudaratan yang hendak menimpa makhluknya, ya mereka tidak mungkin bisa mencegahnya. Pun mereka tidak bisa memberikan sedikit pun kebermanfaatan untuk orang-orang yang menyembahnya. Dan tidak bisa menghidupkan ataupun mematikan. Ya, bagaimana menghidupkan mematikan di antara bentuk berhala, di antara bentuk sesembahan yang disembah oleh manusia, itu ada yang mereka bikin sendiri. Ya, ada yang mereka bikin sendiri. Bahkan kalau kita lihat bapaknya Nabi Ibrahim, ya, Azar, itu mereka produsen berhala. Berhala dibikin sedemikian rupa, seindah mungkin. Ya. Dan kita pun melihat ya orang-orang Hindu, orang-orang Buddha itu kan mereka membuat sesembahan-sesembahan. Mereka membuat patung, nanti kemudian disembah-sembah sendiri. Ini kan lucu. Masa seseorang menyembah sesuatu yang diciptakannya sendiri, dan itu nyata. Ada lagi orang yang membuat sesembahan dari roti. Nanti kalau sudah selesai disembah, dimakan. Ini lebih lucu lagi. Wala yamlikuna sya'an minas samawati wa yusyarikuna fihi. Mereka tidak sama sekali tidak bisa menciptakan langit, tidak bisa menciptakan bumi, pun apalagi bukan pun. Bahkan mereka bersekutu untuk menciptakan itu pun juga tidak, menjadi pembantunya pun juga tidak. Murni itu semuanya yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti ayat-ayat yang bisa antum baca yang berkaitan dengan masalah ini sangat banyak. Wattakhudhu min dunihi alihatan la yakhluquna sya'an wa hum yakhluqun wa la yamlikuna li anfusihim dharra wa la naf'a wa la yamlikuna mautan wa la hayatan wa la nusyura. Surat Al-Furqan. Qul da'ul ladzina zamtum min dunillahi la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wa la fil ard wa ma lahum fihi ma min syirkin wa ma lahum minhum min dhahir. Wa la tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adinalah. Ayusyrikuna ma la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasra wa la anfusahum yansurun. Ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala menegaskan, akankah kalian menyekutukan sesuatu yang tidak bisa menciptakan, sesuatu yang lain? Bahkan mereka diciptakan. Itu contohnya kayak tadi misalnya patung-patung itu mereka bikin sendiri, namun mereka sembah. Dan coba ketika kemudian antum merusak sesembahan yang mereka bikin, marahnya luar biasa. Sebagaimana ketika di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, mereka membuat patung-patung, dan kemudian patung-patung itu semuanya dihancurkan oleh Ibrahim, kecuali satu patung yang paling gede, yang kemudian kampaknya dikalungkan di leher patung yang paling gede tadi yang yang disisakan oleh Nabi Ibrahim. Maka tersebarlah informasi bahasanya merusak itu adalah Ibrahim. Sehingga ketika rajanya pun bertanya, siapa yang telah merusak ini semuanya? Yuqalu lahu Ibrahim. Ya. Mereka menamai anak itu namanya adalah Ibrahim. Diundang dan
tanya, benarkah Anda yang merusak ini? Maka Nabi Ibrahim pengennya ngajak mereka untuk berpikir. Itulah, tanya aja sama yang paling gede itu. Siapa yang telah merusaknya? Ya mereka saling pandang memandang, Allah gambarkan di dalam Al-Quran antara satu dan yang lainnya, ya tentu tidak bisa ngomong. Sadar mereka itu yang mau ditanya pun tidak bisa ngomong, namun kenapa mereka sembah? Akhirnya ya senjata pamungkasnya ya karena kalah hujah. Itu sama sampai sekarang yang namanya orang kalah hujah, jurus terakhirnya apa? Main anarkis. Akhirnya Nabi Ibrahim diikat dan kemudian dilemparkan ke tumpukan kayu bakar. Dan kemudian dibakarnya, itulah jurus terakhirnya orang-orang yang kalah hujah. Sama sampai sekarang juga gitu. Setelah sudah tidak lagi bisa menjawab, maka paling kemudian memfitnah ataupun berbuat anarkis. Pengajian dibubarin. Ya. Itu sebenarnya cara-caranya kaumnya Nabi Ibrahim. Ketika kalah adu argumentasi. Wala yastati'una lahum nasra wala anfusahum yansurun. Yang Tuhan-Tuhan yang disembah itu tidak bisa memberikan pertolongan kepada yang menyembahnya. Bahkan kata Allah, lawang mereka sendiri tidak bisa menolong dirinya sendiri. Ya, contohnya di masa Nabi Ibrahim tadi, ketika para berhala itu dihancur oleh Ibrahim, kan tidak bisa melawan. Diam aja. Kenapa? Kenapa yang semacam itu kemudian disembah? Yang kedua alasannya adalah annaha wal musyrikin kanu yukirruna bi anna Allah Ta'ala wahdahu ar-rabbu al-khaliqul ladzi biyadihi malakutu kulli syai' wa huwa yujiru wa la yujar alaih wa hadha yastalzimu ay wahiduhu bil uluhiyah kama wahadahu bir rububiyah. Bahwasanya mereka orang-orang musyrik yang telah mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala semata adalah Rabb, Sang Pencipta yang pada dirinya lah kekuasaan segala sesuatu, yang Dia yang bisa menyelamatkan, menolong dan seterusnya. Ini konsekuensi logisnya harusnya mereka juga mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal uluhiyah. Sebagaimana mereka telah mentauhidkan Allah dalam hal rububiyah. Namun ini hati-hati ketika antum menyampaikan ini kepada orang lain, hendaknya hati-hati. Ya, karena ini sering dijadikan senjata oleh saudara-saudara kita dari kalangan yang tidak senang. Oh ini lihat nih, orang-orang Wahabi itu menganggap orang-orang musyrik lebih bertauhid daripada orang-orang Muslim. Kenapa? Karena mereka menyatakan tuh lihat tuh, Allah menceritakan bahasanya orang-orang kafir, orang-orang musyrik itu mengakui Allah adalah Sang Pencipta. Padahal tidak demikian. Makna mentauhidkan Allah adalah dalam kesemuanya, dalam hal rububiyah, uluhiyah dan juga asma wa sifat. Tidak gara-gara hanya mentauhidkan Allah dalam hal rububiyah, namun kemudian dinamailah sebagai orang yang lebih bertauhid. Ini sering mereka plesetkan. Tuh. Nah, kita tidak demikian. Sama sekali bukanlah demikian pemahaman para asatidzah, para ulama yang menjelaskan tentang keadaan orang musyrik. Hanya ingin mengatakan ini yang orang musyrik saja, ya, orang musyrik saja faham. Allah adalah pencipta. Cuman mereka tidak mau kemudian menyembah Allah. Maka kalau ada orang-orang muslim yang masih memberikan sesajian kepada Nyi Roro Kidul misalnya kalau di Jogja, kepada penunggu pohon tertentu yang dianggap angker, jembatan, batu besar dan yang lainnya, ini pemahamannya masalah rububiyah masih kalah sama orang-orang musyrik. Yang mereka mengetahui yang mencipta itu adalah Allah SWT. Nah kita sementara kaum muslimin masih banyak yang mengakui, yang mengatur Laut Selatan itu adalah Nyi Roro Kidul, yang mengatur panenan itu adalah Dewi Sri. Ini masih banyak di tengah-tengah kaum muslimin. Namun meskipun keadaannya begitu, ya pandai-pandailah kita ketika menjelaskan ke tengah-tengah masyarakat. Jadi harus ada tambahan-tambahan bumbu-bumbu untuk menjelaskannya supaya mereka tidak salah paham
dan tidak dipakai untuk memfitnah ya orang-orang yang ingin menjelaskan kebenaran. Kenapa orang-orang yang faham bahasanya Allah adalah zat yang mencipta, dia adalah Rabb, yang pemahamannya terhadap Rabb ini harusnya melazimkan untuk menyembah Allah. Allah pun berfirman, ya ayuhan nas u'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, sembahlah Rabb kalian, karena dialah yang telah menciptakan kalian dan juga dialah yang telah menciptakan orang-orang sebelum kalian. Maka hendaklah kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-amru rabi, perkara yang keempat di antara bentuk keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah al-imanu bi asma'ihi wa sifatihi. Jadi untuk ayat-ayat yang lain ya antum bisa nanti baca di buku ya. Yang penting sudah kita sampaikan meskipun hanya sebagiannya. Perkara yang keempat adalah di antara bentuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala al-imanu bi asma'ihi wa sifatihi. Beriman dengan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin orang yang memang tidak senang bisa saja mengatakan ngapain sih masalah nama-nama dan sifat saja kok tidak dipelajari gitu ya. Apa sih urgennya? Padahal kalau kita lihat yang di antara yang membedakan, bahkan yang menjadi perseteruan antara Asy'ariyah dan Ahlus Sunnah wal Jamaah apa? Masalah sifat. Nama dan sifat. Masalah sifat lah yang terbesarnya. Masalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat penting. Ya sangat penting kemudian kita mempelajari mengenai nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus kita lakukan terkait dengan nama-nama dan sifat Allah? Isbatu ma asbatahu Allahu li nafsihi fi kitabih aw sunnati rasulih minal asma was sifat ala wajhil laik bihi min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala takyifin wala tamsilin. Itu menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk dirinya sendiri di dalam Al-Qur'an dan atau yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnahnya dengan cara yang benar, dengan cara yang tepat. Ya, dengan cara yang benar, dengan cara yang tepat, dengan cara yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa harus mentahrif, ya, tanpa harus mentaktil, ya mentahrif ini berarti bisa mengubah, ya mengubah kata-katanya diubah, ataupun mentaktil itu menolak, yang insya Allah nanti juga dijelaskan, menolak baik sebagian atau apalagi seluruhnya, wala takyif dan tidak membagaimanakan, mengilustrasikan, menggambarkan, wala tamsil dan tidak menyerupakannya ya, dengan makhluk. Allah Subhanahu wa taala berfirman walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang sangat indah, maka berdoalah kalian kepada Allah dengan menyebut nama-nama tersebut. Nama-nama Allah ada berapa? Ya? Ada berapa? Ada berapa? Nama Allah yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak di antara makhluknya tidak ada yang tahu, sampai pun Rasulullah tidak mengetahui jumlahnya ada berapa. Jadi masih ada nama yang istaksarta indah, ya indak. Masih ada yang disembunyikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun seseorang yang sudah bisa menghafalkan nama Allah yang cukup 99 sajalah. Ya, tidak usah semuanya, cukup 99 dia hafal, dia fahami, dia jalankan konsekuensinya, sudah dijamin masuk ke surga.
Ini mirip dengan saya mengatakan saya memiliki 10.000 dolar yang akan aku sumbangkan untuk membangun Masjid Al-Ihsan misalnya gitu ya. Apakah perkataan saya memiliki 10.000 dolar ini menafikan kalau saya punya dolar-dolar yang lain? Tidak kan? Tidak. Sama. Sama dengan ungkapan Rasulullah, Allah memiliki nama 99 nama yang barang siapa menghafalnya maka dia dijamin masuk ke dalam surga. Maka yang tahu seberapa banyak jumlah nama Allah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ini hal yang penting. Wa darul ladzina yulhiduna fi asma'i, dan tinggalkanlah orang-orang yang mulhid, yang ingkar, yang menyimpang terkait dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ternyata dalam masalah nama pun juga ada yang menyimpang. Maka ini perlunya kita belajar masalah asma wa sifat. Sayujzauna ma kanu ya'malun, yang mereka akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan penyimpangan yang mereka lakukan. Ya, penyimpangan di dalam nama Allah, semisal membuat nama untuk seseorang ataupun membuat nama untuk hamba itu dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Misalnya saya punya handphone ini, handphonenya saya kasih nama Allah. Ini namanya seseorang berbuat jahat terhadap nama Allah Subhanahu wa taala. Ataupun memberikan nama kepada Allah, ya, memberi nama untuk Allah dengan nama yang tidak selayaknya. Misalnya Allah kita kasih nama Allah itu makir. Apa makir maknanya? Pembuat makar. Tidak boleh. Meskipun di dalam Al-Quran ada wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Allah mereka berbuat makar, Allah pun juga berbuat makar. Dan Allah adalah sebaik-baik pembuat makar. Kenapa Allah tidak boleh kita namai dengan Allah namanya adalah Al-Makir? Kenapa? Karena Al-Makir masih memiliki ihtimal negatif dan positif. Maka tidak bisa dikatakan sebagai nama yang husna, tidak bisa. Kemudian walahul masalul a'la fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Dan dia Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya yang memiliki sifat-sifat yang tinggi yang ada di langit dan yang ada di bumi. Dan dia adalah zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tiada sesuatu pun yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala, namun dia adalah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Ya, mendengar lagi maha melihat. Nah, ayat ini adalah ayat yang sangat-sangat penting. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, ini ayat yang digunakan oleh Asy'ariyah juga menggunakan ini. Ahlus Sunnah wal Jamaah juga menggunakan ayat ini, namun penafsirannya bisa bainas samawati wal ardh. Ya, ini bukti tentang pentingnya kita di dalam memahami agama. Wa qad dhalla fi hadzal amri ta'ifatan. Terkait dengan masalah asma wa sifat, ini ada dua kubu yang tersesat. Ya, ada dua kubu yang tersesat. Ihdahuma, yang pertama adalah al-mu'attilah. Apa itu al-mu'attilah? Itu alladzina ankaru al-asma'a was sifat. Mereka orang-orang yang mengingkari nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Au ba'daha, ataupun mengingkari sebagiannya. Kenapa mereka mengingkari? Seakan-akan logis. Ya, seakan-akan logis. Za'imina anna isbatiha lillah yastalzimu at-tashbiha. Mereka beralasan bahwa ketika kita menetapkan sifat-sifat untuk Allah Subhanahu wa taala, ya, sifat-sifat untuk Allah, ini berarti mengharuskan tashbih, yaitu mengharuskan ataupun memberikan konsekuensi, berarti kita tuh menyamakan Allah dengan makhluknya. Ayat tashbihullah ta'ala bi khalqih, yaitu menyerupakan Allah dengan makhluknya.
wa hadza za'mu batilun. Dan keyakinan semacam ini adalah keyakinan yang batil. Saya ulang, orang-orang yang menolak terhadap sifat-sifat Allah ataupun menolak sebagiannya, Asy'ariyah itu menolak sebagiannya dan menetapkan sebagian. Namun penetapannya itu pun didasarkan kepada hasil logika mereka, bukan didasarkan kepada dalil. Namun mereka kalau dikatakan semacam itu tidak terima. Tidak terima. Mereka mengatakan saya menetapkan ini karena dalil, bukan karena cocok logi. Namun aslinya adalah karena logika mereka yang sebetulnya karena dilandasi oleh filosof Yunani, sehingga mereka menetapkan Allah itu dengan logika mereka yang dasarnya adalah filsafat. Orang-orang yang tersesat dalam masalah sifat Allah ada dua, ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Pertama adalah Mu'attilah yang mereka mengingkari nama-nama Allah ataupun sebagiannya. Berkeyakinan karena kalau menetapkan Allah itu memiliki sifat demikian dan demikian, berarti sama saja kita itu menyamakan Allah dengan makhluknya. Contohnya ketika Allah di dalam Al-Quran mengatakan wa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Allah menetapkan Allah punya wajah. Kemudian Allah mengatakan wa khalaqtuhu biyadayya. Aku menciptakan Adam itu dengan kedua tangan saya. Berarti kalau kita menetapkan Allah punya tangan, sama saja menetapkan Allah sama dengan makhluknya, karena kita juga punya tangan. Ini logikanya kayaknya makul, kayaknya ya logis kayaknya, tapi sebetulnya tidaklah logis. Dan ini merupakan keyakinan yang batil. Waktunya sudah habis? Belum? Tambah dikit ya. Kenapa ini dikatakan sebagai keyakinan yang batil? Pertama, annahu yastalzimu lawazima batilatan. Karena dia melazimkan sesuatu kelaziman yang batil. Menetapkan satu konsekuensi yang batil. Katanakut fi kalamillahi subhanahu. Kenapa dikatakan batil? Karena ini menjadikan seakan-akan kalamullah itu saling bertolak belakang, saling kontradiksi antara satu dengan yang lainnya. Kenapa? Allah sendiri yang mengatakan Allah punya tangan, Allah punya wajah, Allah punya mata. Wa dzalika anna Allah Ta'ala asbata li nafsihi al-asma'a was-sifati wa nafya ay yakuna kamitsli syai'un. Hal itu karena Allah Subhanahu wa taala menetapkan untuk dirinya nama-nama dan sifat-sifat, dan Allah lah yang juga menegasikan, menafikan bahwa nama-namanya dan sifat-sifatnya itu tidak sama dengan makhluknya. Tidak ada sesuatu yang sama dengan sifat Allah dan nama-nama Allah. Walau kana isbatuha yastalzimu tashbih, andaikan ketika kita menetapkan Allah itu punya sifat dan berarti otomatis ya kita telah melakukan tashbih, maka senjatanya orang Asy'ariyah itu pasti akan mengatakan oh ini musyabbihah dan seterusnya. Kenapa? Karena mereka memang sudah di otaknya itu mereka sendiri yang musyabbihah sebetulnya. Mereka sendiri yang musyabbihah. Kenapa orang itu dia menolak? Karena sudah ada di dalam otaknya itu mentashbih. Kenapa menolak? Karena di dalam otaknya sudah menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ya seandainya kemudian ketika kita menetapkan Allah itu punya sifat, berarti ini sudah melakukan tasbih, maka lazimat tanakut fi kalamillah. Ini melazimkan adanya tanakut kontradiktif di dalam kalamullah, dan ini tidak mungkin. Wa takdzibu ba'dhu ba'dhan, dan mendustakan sebagian dan menerima yang sebagian yang lain, ini tidak mungkin. Di dalam Al-Qur'an tidak ada yang tanakut, tidak ada yang kontradiktif. Yang kedua alasannya, ya, kenapa ini dikatakan keyakinan yang batil? Annahu la yalzamu min ittifaqi syai'an fi ismin aw sifatin ayyakuna mutamatsilain. Bahwa kesamaan dua hal, ya, kesamaan antara dua hal dalam masalah nama dan dalam masalah sifat itu tidak mesti
hakikatnya persis sama. Ya. Tidak mesti menunjukkan kesamaan dalam masalah hakikat. Dalam masalah yang sesungguhnya. Contohnya begini. Dua sama dalam masalah nama. Dua hal sama dalam masalah nama. Antum punya tangan kan? Punya tangan. Kemudian mohon maaf, monyet juga punya tangan. Samakah antara tangan jenengan dengan tangan monyet? Tidak. Antum punya mata. Kepiting, yuyu punya mata. Samakah mata panjenengan dengan mereka? Tidak sama. Padahal sama, namanya apa? Kalau jenengan megang kepiting dan menunjuk, ini apa namanya? Mata. Jenengan bersalaman dengan monyet dan ditanya, ini apa namanya? Tangan. Tapi kenyataannya tidak sama. Maka dua nama yang sama untuk dua hal, untuk dua makhluk, untuk dua benda, ternyata hakikatnya tidaklah sama. Ataupun sifat, contohnya, ya sifat. Antum memukul, Mike Tyson memukul, ya, sama-sama dipukul satu orang misalnya. Kira-kira nanti hasilnya sama nggak? Sama nggak? Beda. Ini sama-sama pukulan orang satu dan orang yang lain pun hakikat pukulannya berbeda. Sama dengan Allah itu maha melihat. Melihatnya Allah di dalam Al-Quran mengatakan ya'lamu ma bis samawati wal ard, mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang di bumi. Dan juga antum dikatakan ya'lamu, tahu. Namun apakah sama kemudian pengetahuannya? Nah, ini kontradiktifnya juga mereka yang menolak ini, yang menolak sebagian bukan semuanya, kalau yang menolak semuanya karuan lah. Jahmiyah mereka karuan. Yang menolak sebagiannya, kenapa antum mengakui Allah hidup? Antum juga hidup kan? Hidup. Tapi kenapa antum menolak Allah punya tangan? Ya karena nanti tasbih lah, antum berarti tasbih juga. Menyerupakan Allah hidup, antum hidup berarti antum menyerupakan Allah dengan makhluk. Ini kontradiktif pemikiran mereka sendiri. Dan ini Masya Allah dalam masalah pembahasan asma wa sifat, ya akidah wasitiyah ini luar biasa. Dan Ustaz Firanda kan sudah menerjemahkan menjadi 6 jilid. Dan ini untuk prolognya saja dulu pernah didaurahkan 2 ataupun 3 hari tidak selesai di tempatnya Ustaz Amin. Dan ini di Jakarta, di Al-Wildan, ini tahun kemarin sudah ada daurah tentang akidah wasitiyah, ya hanya baru dapat sedikit. Ini insya Allah nanti tanggal 22 juga ada daurah lagi. Ya, ada daurah lagi. Jadi nanti tanggal 22 Desember ya saya izin ikut daurah di Al-Wildan Jakarta. Nah, mungkin kita sampai sini dulu ya. Ini masih terpotong. Ada kelompok yang kedua, yaitu al-musyabbihah. Jadi kelompok yang menyimpang dalam masalah sifat-sifat Allah itu kan ada yang ekstrim kanan, ada yang ekstrim kiri. Ini baru kita satunya ya. Itu yang ekstrim kiri yang menolak baik sebagian ataukah keseluruhan sifat Allah Subhanahu wa taala. Sekarang tanggal 24 ya? 24. Baik, kajian kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi washabihi wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Waktu kita kembalikan kepada panitia. Fadhol. Baik, alhamdulillah kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada Ustaz Abu Salman yang telah menyampaikan materi pada kajian akidah pada kesempatan kali ini. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya langsung kami persilahkan, dan bagi peserta online ya bisa bertanya melalui grup WA yang sudah disediakan. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, yang pertama terkait dengan lafaz Allah. Apakah Allah Subhanahu wa taala itu mengabarkan atau menjelaskan kepada makhluknya dari sejak manusia pertama yaitu Adam sampai dengan diutusnya Rasul itu dengan lafaz Allah itu? Karena mungkin bisa diluruskan, karena kadang saya melihat di Instagram atau Facebook itu di dalam
Bani Israel itu bahasa Ibrani itu kan mereka menyebutnya Yahweh atau gimana gitu kan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana hukumnya menambahi lafadz Allah dengan sesuatu yang lain. Misalnya kalau di Jawa itu kan ada namanya Gusti gitu kan. Gusti yang mungkin umumnya semua orang Jawa kalau mengatakan ya Gusti Allah gitu kan. Kemudian yang terakhir adalah terkait dengan kita sebagai manusia itu kan punya rasa takut terhadap jin dan setan gitu kan. Karena dari kecil, misalkan saya gitu, saya dari kecil itu kan memang sudah hidup di lingkungan yang istilahnya umumnya orang ada kuntilanak dan lain sebagainya gitu kan, sampai dewasa pun juga itu membekas gitu Ustaz. Kalau keluar malam dan lain-lain gitu. Nah itu apakah ketakutan kita terhadap makhluk-makhluk gaib itu menimbulkan kesyirikan gitu. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang pengenalan lafzul jalalah Allah itu ya. Apakah mulai sejak zaman Nabi Adam sudah ada ataukah belum? Wallahu ta'ala alamu bisawab. Kalau kita melihat rentetan cerita tentang kenapa Nabi Adam alaihissalam kemudian diturunkan ke ke muka bumi, ya di situ memang menggunakan kata-kata wa idz qala wa idz qultu wa idz qulna lil malaikati isjudu misalnya, ataupun kemudian dengan kata-kata yang lain yaitu rob dan seterusnya. Namun kalau kita melihat satu di antara hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ini bisa dirujuk di dalam Kitabul Adab, yaitu bab adab salam. Satu saat ada seseorang yang lewat di hadapan Rasulullah dan para sahabatnya dan mereka mengatakan Assalamualaikum. Rasulullah mengatakan dia mendapatkan 10 pahala. Ada yang kemudian lewat lagi dan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi. Rasulullah mengatakan dia dapat 20 ganjaran. Yang ketiga ada yang mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan Rasulullah mengatakan dia mendapatkan 30 ganjaran. Dan Rasulullah mengatakan salam ini adalah salamnya mulai sejak zaman Nabi Adam hingga Rasulullah SAW. Dan di situ ada kata-kata Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi sudah ada pengenalan nama Allah di situ. Ya, sudah ada pengenalan nama Allah. Ini bisa dilihat di dalam Kitabul Adab bab salam. Ya. Mungkin kalau dicari-cari di dalam Al-Quran ya, tapi saya belum ketemu saja. Ya. Insya Allah ada lah. Seperti kalau kepada Nabi Musa kan memang sudah mengatakan ya Allah ketika beliau di dalam surat Al-Qasas tadi itu ada. Ya Allah yang memanggil Musa dan Allah mengatakan aku adalah Allah. Anallah. Qala anallah, aku adalah Allah. Dia mengaku kepada Nabi Musa. Namun terkait dengan Nabi Adam saya mungkin terlupa saja ataupun ya belum mengingatnya gitu. Yang kedua berkaitan dengan masalah Gusti. Mungkin perlu kita perjelas dahulu kepada orang yang menggunakan kata-kata tersebut. Apakah Gusti itu memang dimaksudkan dalam rangka untuk mewujudkan satu persembahan, atau dia hanya merupakan ungkapan untuk penghormatan? Kalau dia sudah mengarah kepada peribadatan tentu ya salah untuk digunakan. Namun kalau itu sebagai bentuk penghormatan, sebagaimana misalnya di dalam bahasa Arab kan Sayyidina. Ya, ini kan juga sering terjadi silang pendapat tentang apakah kita boleh tidak menggunakan kata-kata Sayyidina untuk Rasulullah kan gitu ya. Sayyidina kan maknanya kan adalah junjunganku kan itu. Namun di situ bukan dalam rangka untuk menunjukkan penyembahan, namun hanya untuk penghormatan, maka boleh. Ya kecuali dalam masalah ibadah yang sudah tauqifiyah, ya ibadah-ibadah mahdhoh lah gitu ya. Misalnya untuk sholat, sholawatnya gini ya udah itu. Namun di luar sholat
para ulama sebagian masih memperbolehkan seseorang mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya. Maka mungkin perlu diperjelas dulu kata-kata Gusti ataupun Kanjeng ya misalnya gitu ya. Itu di kata-kata itu diucapkan dalam rangka untuk penyembahan ataupun untuk penghormatan. Ya, kalau untuk penghormatan, wallahu alam semoga masih bisa digunakan. Namun kalau itu untuk menunjukkan penghambaan ya jelas tidak boleh kita gunakan. Yang ketiga, masalah takut dengan makhluk-makhluk gaib itu ya. Ya, di zaman saya memang kecilnya masih sering ketemu di kampung-kampung itu. Saya sendiri pernah melihatnya memang. Jadi di mana di satu daerah itu eh, keislamannya masih rendah, yang namanya gangguan jin berupa hal semacam itu memang masih tentu banyak. Ya, karena manusia memang masih mudah diganggu. Tapi begitu ya zaman saya di kampung ya ini cerita nyata. Zaman saya ngaji itu oleh om saya sendiri yang dia sebenarnya orang NU juga, namun agak agak kontras itu berani menentang adat yang ada. Ya, di tahun sekitar ya saya SD berarti sekitar tahun 75-an ya sampai 80-an lah. 75 80-an itu om saya sendiri yang kiai saya juga ketika saya lamaran juga ya beliau yang ngelamarkan juga. Itu ngajari murid-muridnya kalau ada lihat sesajian-sesajian pokoknya disuruh kerusak, tendangi ya disuruh kerusak. Akhirnya lambat laun alhamdulillah di kampung yang dulu setiap ada orang yang mau sunatan misalnya mau hajatan mau membangun rumah itu pasti ada sesajian-sesajian. Alhamdulillah sekarang sudah sangat jauh berkurang dan bahkan mungkin sudah tidak ada lagi. Nah, ketika saya masih kecil itu saya masih ingat di kampung saya itu ada pojok kampung itu yang terkenal apa namanya ngeri lah gitu. Apa di situ sering ada gangguan-gangguan. Jadi ada makhluk yang semula hanya putih di bawah ya, nempel di tanah, kemudian dia memanjang sangat tinggi ke atas dan kemudian bagian bawahnya itu hilang. Terus tiba-tiba hilang. Itu saya sendiri melihat. Dan di kampung yang namanya cerita memedi itu di istilah saya itu memang banyak dulu. Nah hingga ini membekas ketika sampai dewasa. Itu adalah satu ketakutan yang boleh dibilang manusiawi. Tapi terhadap ketakutan-ketakutan yang sifatnya manusiawi semacam itu, kita takut dengan jin. Itu kan takutnya kan dengan jin. Memedi itu kan sebenarnya kan dari jin. Nanti kalau mengganggu kita macam-macam, padahal belum tentu ganggu juga. Cuman mereka yang jelas mengganggu keimanan seseorang itu. Kemudian kita takut dengan ular, kita takut dengan harimau itu sesuatu yang manusiawi. Nah, yang terpenting adalah bagaimana jangan sampai ketakutan itu menghalang-halangi kita dari melakukan apa yang Allah perintahkan dan kemudian menjadikan kita menerjang apa yang Allah larang. Dengan ketakutan kemudian kita masang kayak tadi sesajian, nah ini yang tidak boleh. Dengan takut kita mau ke masjid aja sholat jamaah jadi takut, nah ini jangan sampai. Dan di antara cara untuk menghilangkan ketakutan maka antum perlu uji nyali. Saya dulu kalau ronda itu sengaja nekat ke kuburan. Ke kuburan coba saya kalau ada yang mengganggu tak lawannya. Akhirnya lama-lama berani sendiri. Sengaja kita ke kuburan. Itu yang namanya roh kan udah tidak mungkin bangunan itu. Sengaja kita uji nyali ke kuburan, ronda ke kuburan sendiri itu. Dan kalau kuburannya sini ya antum ke MPD nggak ada yang takut. Kuburan saya itu agak di pegunungan, jadi di pojok kampung gitu. Dan naik tempatnya dan sunyi betul. Kuburan itu saya uji nyali ya memang ke sana untuk menghilangkan ketakutan-ketakutan semacam itu. Intinya bahwa ketakutan yang sifatnya manusiawi jangan sampai kemudian menghalang-halangi seseorang melakukan ketaatan dan mendorong seseorang melakukan kemaksiatan itu saja. Wallahu taala bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat, taufiknya, hidayah dan ampunnya kepada Ustadz dan kepada kita semua. Amin, amin. Pertanyaan saya mungkin hampir sama Mas Anang, Ustadz. Mungkin yang pertama adalah mungkin terkait dengan yang istilahnya mungkin sesembahan orang di luar Islam, baik dalam bentuk misalkan pohon ataupun patung ataupun batu, bagaimana cara kita itu untuk
biar tidak gulu dan tidak ekstrem kanan dan tidak ekstrem kiri Ustaz. Misalnya kadang kalau misalkan terbesit di pikiran kita misal terkait pohon ini apa gitu, mungkin ada di pikiran kita kayak kenapa nggak kita tebang aja gitu. Nah padahal kan kalau misalnya dipikir lagi ya mungkin ya bukan pohon kita juga gitu. Nah itu yang pertama bagaimana Contoh kasus caranya. dulu pas di Jawa Timur itu ya, apa di gunung apa yang jadi heboh itu ya, Oke. yang nandangi apa. Sama aja Kak, semisal ada patung gitu Ustaz. Jadi kan kadang misalnya kepikiran yang aneh gitu terus langsung di Hancurin aja gitu. ekstrim kiri kan gitu. Kenapa nggak dihancurin aja gitu. Nah, itu yang pertama biar istilahnya tengah-tengah gitu Ustaz. Nah, terus yang kedua adalah bagaimana cara kita menguatkan dalam hal kepercayaan kita terhadap rububiyah Allah. Gitu Ustaz. Matur nuwun, jazakumullah khairan. Rasulullah SAW bersabda, "Man ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi fa dzalika adhaful iman." Barang siapa di antara kalian ataupun siapapun di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka rubahlah rubahlah dengan tangan kalian. Kalau tidak mungkin maka dengan lisan kalian, dan kalau tidak mungkin maka dengan hati kalian, dan itu adalah selemah-lemah keimanan. Ya, untuk merusak sesuatu itu kan, ya kalau sesuatu itu tidak ada yang memiliki maka antum rusak saja tidak apa-apa. Tapi kalau sesuatu itu ada yang memiliki milik orang lain ya tentu tidak seharusnya. Apalagi antum bukan penguasa. Ya. Kalau antum penguasa memiliki kekuasaan sebagaimana Rasul yang ketika itu memiliki kekuasaan memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib, dan Ali bin Abi Thalib pun juga memerintahkan kepada bawahannya agar meratakan seluruh kuburan yang ada yang melebihi di atas satu jengkal, ya dihancurin tidak apa-apa. Kenapa? Karena mereka memiliki kekuasaan. Ya, kalau kemudian kita tidak memiliki kekuasaan ya paling antum nasihati saja. Pak, jenengan muslim mboten? Ya muslim ya. Janganlah membuat semacam ini ya. Dengan lisannya. Kalau dengan lisan juga gemeter, ya udah kita doakan saja. Itu. Kemudian dalam rangka untuk memperkuat sisi rububiyah kita, ya banyak hal sebenarnya. Penjelasan yang sudah ada itu bisa kita ulang-ulang kembali. Sesuatu yang ada ini tentu ada yang mengadakan, kemudian sesuatu yang ada yang luar biasa ini tentu yang mengadakan juga lebih luar biasa. Itu diantara sisi-sisi untuk menguatkan keimanan kita. Kalau kita melihat misalnya hasil produk seseorang tentang sesuatu yang hebat, entah itu elektronik ataupun yang lainnya, kita akan mengatakan wah ini orangnya hebat. Nah apalagi sesuatu zat yang bisa menciptakan alam semesta yang jauh di luar jangkauan kita ini, tentu sang pencipta juga adalah sesuatu yang luar biasa. Ya, moga-moga dengan semacam itu kita akan bisa lebih semakin menebarkan rasa tauhid rububiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin begitu aja. Sudah cukup. Ya baik, alhamdulillah kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustaz Abu Salman yang telah menyampaikan materi dan juga menjawab beberapa pertanyaan dari para santri, dan insyaallah kita cukupkan untuk materi akidah pada hari ini. Insyaallah kita lanjutkan pekan berikutnya melanjutkan pembahasan yang belum tuntas kemarin insyaallah. Baik, kita cukupkan terlebih dahulu. Insyaallah kita akan istirahat terlebih dahulu dan kita lanjutkan dengan kajian berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.